kegiatan itu Sunat wajib. Di agama cuma dua, sunat sama wajib. Tidak ada lagi. Pak, ini marah-marah, Pak. Ini lagi sholat. Masya Allah. Lagi sholat tiba-tiba ada seorang pria memukul jamaah yang lain yang ada di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Hari ini kita akan mereaction sebuah video yang lagi viral dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana kita bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada yang terjadi di masyarakat kita. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat video berikut ini. Di dalam masjid, minta dalil, katanya ada dalilnya. Sini, kita aja. Gimana, Pak? Carimu mungkar. Ada Mungkar ya? dalam masjid ya. Carimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Ini bapak-bapak tiba-tiba datang ke dalam masjid, yang dimana di dalam masjid itu ada segerombolan anak muda yang sedang menggunakan rebana ya, atau sedang balasikan atau sedang selawatan lah. Nah, ada sebagian masyarakat yang punya pemahaman bahwa rebana itu haram atau musik itu haram. Ya, selawatan dengan musik-musik itu hukumnya haram. Dan sepertinya bapak ini nggak terima di dalam masjid ada kejadian seperti ini. Kita lanjutkan. Carimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya carimu. Gak ada musik di dalam masjid itu, gak ada. Lah carimu mungkar ya musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Geng. Giwak. Iya. Mungkar. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau nggak mungkar hujahmu apa? Kegiatan itu Sunat wajib. Di agama cuma dua, sunat sama wajib. Tidak ada lagi. Pak, ini marah-marah, Pak. Masjid ini punya orang Muslim. Nggak saya, nggak orang Amerika, punya hak di sini. Tapi untuk ibadah, nggak untuk kemungkaran kayak gini. Tahu aku. Ini masjidnya perumahan. Oke teman-teman, kita lihat video ini begitu emosional ya. Bapak-bapak ini sebenarnya pengen memberikan pemahaman kepada orang lain ya, bahwa menurut pemahaman dia musik itu haram atau menendangkan sesuatu ya di dalam masjid itu nggak boleh, mungkar katanya. Ya, mana hujahnya katanya. Jadi sambil dia marah-marah ya. Ini kalau menurut saya lucu ya. Kita aja sebenarnya kalau mau menegur orang lain itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut, nggak perlu dengan emosi ya. Kalau menurut dia ini nggak baik, nggak benar, tentunya bisa dibicarakan dengan cara yang baik, bukan seperti ini. Nah, untuk masalah semacam ini atau masalah musik ini sebenarnya masih banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, selama itu menjadi suatu perbedaan, maka kita tidak perlu untuk membesar-besarkannya. Kalau seandainya kita nggak cocok dengan pendapat orang lain, kita nggak perlu untuk marah-marah. Kita bisa berdiskusi dengan cara yang sopan, santun, lembut ya. Seperti itu. Itulah akhlak seorang muslim. Jadi jangan sampai kita memperlihatkan bahwa oh ternyata sesama umat Islam itu saling menyalahkan, saling bermusuhan ya. Saling bertengkar. Wah, gotot-gototan. Ini nggak epic ya, nggak baik dilihatnya, apalagi dilihat oleh orang lain. Kok Islam kok seperti ini, sesama umat Islam aja berantem gitu ya. Itu ya poin yang pertama. Kemudian kalau kita bisa ambil pelajaran, mungkin di dalam masjid itu anak-anak muda yang sedang latihan rebana itu sedang diberikan pelatihan oleh orang lain supaya dia ini punya kegiatan lah ya, istilahnya daripada nongkrong nggak jelas di mana ya, minum-minuman ya lebih baik kita isi kegiatan anak-anak itu dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu ya pesan positifnya. Nah, selain video ini ada lagi video yang lebih parah lagi ya tentang perbedaan ini. Di dalam sebuah masjid ada orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Mungkin ada orang yang berbeda mazhab ya atau berbeda pendapat. Kita lihat dulu videonya. Nih, lagi sholat. Masya Allah. Lagi sholat, tiba-tiba ada seorang pria memukul jamaah yang lain yang ada di sampingnya. Nggak tahu peristiwa persisnya seperti apa, tapi menurut berita bahwa
orang yang dipukul ini ternyata mengucapkan amin dengan suara lantang. Padahal menurut dia yang memukul ini itu nggak boleh. Itu kan sebuah perbedaan ya. Kita lihat lagi. Wah, bahkan sampai dipukul ya, ditendang, jadi bubar. Oke teman-teman, itu perbedaan pendapat sesama umat Islam yang ketika dimunculkan dengan penuh emosi, bahkan justru ini menjadi malapetaka ya. Jadi dengan punya alasan bahwa pendapat saya yang paling benar dan pendapat orang lain yang salah, kita berhak untuk menghukumi orang lain, bahkan untuk tadi memukul orang lain. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh terjadi di Indonesia ya. Itu videonya di luar negeri. Nah, ada seorang tokoh yang sangat baik sekali memahami tentang perbedaan ini. Kita tahu seperti beliau, yaitu Buya Syakur Yassin, melihat sebuah perbedaan pendapat atau aliran ya, itu jangan dijadikan sebagai bencana, tapi kita lihat sebagai rahmatan ya, sebagai rahmat perbedaan pendapat itu. Ya, ketika Allah memberikan sesuatu yang berbeda-beda, tentunya kita harus bisa menerima itu, karena itu adalah realita. Bagaimana caranya kita bisa melihat itu sebuah realita dan sudah diberikan oleh Allah? Nah, kita anggap bahwa itu adalah min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah bisa bikin orang itu berbeda-beda, seperti ini, seperti itu, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang putih, ada yang hitam, dan lain sebagainya. Begitupun pendapat orang lain ya, berbeda-beda. Nah, justru kita harusnya menikmati ketika ada perbedaan itu ya. Jangan sampai perbedaan itu malah justru menjadikan kita alasan untuk membenci orang lain, menyalahkan orang lain. Ini pendapat beliau, mari kita simak bersama-sama. Kita hendaknya melihat perbedaan ini bukan sesuatu yang seharusnya menggelisahkan kita, tetapi justru perbedaan-perbedaan itu adalah sebagai ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ikhtilafu alwanikum, beda warna kulitmu adalah sebagai tanda kebesaran Allah. Ikhtilafu alsinatikum, bahasa berbeda-beda, itulah sebagai tanda kebesaran Allah. Kita bukan gelisah, malah semakin bangga, semakin yakin Allah itu hebat ketika melihat adanya perbedaan-perbedaan ini. Disuruh siapa Anda gelisah? Kalau menurut kita, pendapat A yang kita anut itu adalah pendapat yang paling benar, ya lakukanlah ya. Kita yakini, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan dengan cara kita menyalahkan orang lain ketika kita melakukan atau mengamalkan apa yang kita pahami itu. Jadikan sebagai konsumsi pribadi atau sebagai konsumsi golongannya kalau dia berada di satu golongan atau aliran. Ya, kita lanjut. Orang dikasih sate kok nangis. Ya kan, itu. Jadi kita tidak disuruh untuk mempersamakan, tidak, membiarkan itu berbeda dan kita nikmati perbedaan itu. Iya. Jadi bahwa perbedaan atau pluralitas itu adalah suatu realita dalam kehidupan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu jangan dipermasalahkan, tetapi kita, sebagai suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, jadi kita terima sajalah perbedaan sebagai realita yang tidak bisa ditolak bagi kita. Di sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa dari Buya Syakur. Kita harus memahami bahwa perbedaan itu jangan dijadikan sebagai alasan kita untuk membenci orang lain ya. Tapi kita terima bahwa perbedaan itu realita. Kita nggak mungkin bisa sama ya, secara pendapat ataupun rupa pasti berbeda. Justru perbedaan itu kita harus ambil sebagai realita dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mudah-mudahan kejadian seperti tadi tidak terulang kembali ya. Tidak akan ada lagi orang yang saling menyalahkan atau bahkan memukul orang lain karena pendapatnya berbeda. Itu sangat menyakitkan umat Islam ya kalau menurut saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa follow channel ini biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.